Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, banyak yang menilai kalau Real Madrid ini tidak punya ciri khas permainan yang jelas. Tapi, apakah klub dengan 15 trofi UCL ini perlu yang namanya identitas permainan? Jadi beberapa tim top dunia, sebut saja seperti Barcelona yang dikenal dengan ciri khas permainannya yaitu tiki-taka, atau Liverpool di era Jurgen Klopp lah dengan gegen pressingnya. Namun berbeda dengan klub yang satu ini yang tidak memiliki keduanya. Sejak Ancelotti kembali menangani Real Madrid pada 2021 lalu, ia berhasil membangun atmosfer ruang ganti yang positif dan harmonis. Hal ini menjadi pondasi penting bagi tim untuk tampil kompak dan saling bahu-membahu di lapangan. Kedekatan antar pemain dan staf pelatih juga menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi dan semangat tim. Mungkin lebih tepatnya, Don Carlo ini bukan miskin taktikal ya, tapi lebih fleksibel dalam menerapkan taktiknya. Artinya, ia mampu menyesuaikan strateginya dengan kekuatan dan kelemahan lawan. Ya, hal ini terbukti dengan beberapa perubahan formasi dan strategi yang dilakukan Don Carlo sepanjang musim, termasuk di laga final melawan Dortmund. Dan hal inilah yang mungkin kerap membuat penonton itu menilai kalau permainan Real Madrid ini tidak jelas di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Padahal justru itulah kejeniusannya Don Carlo, sehingga permainan Real Madrid ini jadi susah ditebak oleh lawannya. Selain itu, Don Carlo juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan dan potensi para pemainnya. Artinya ia tahu betul karakter pemain anak asuhnya, sehingga ia mampu menempatkan pemain di posisi yang tepat dan memaksimalkan kontribusi mereka bagi tim. Nah, setelah melihat Don Carlo mengangkat trofi UCL kelimanya sebagai pelatih, apakah kalian masih berpendapat kalau si doi ini miskin taktik dan tidak jelas? Coba komen. Real Madrid bisa dibilang tidak memiliki filosofi permainan yang melekat. Tapi Los Blancos selalu sukses merekrut pemain-pemain berbakat untuk dibawa ke Santiago Bernabeu. Walaupun ada beberapa yang gagal bersinar ya, tapi meski tak terlalu sukses secara prestasi, mereka cukup sukses dalam hal popularitas. Dan proyek yang paling terkenalnya, apalagi kalau bukan Los Galacticos. Proyek ini tentu menjadi alasan mengapa Real Madrid sampai hari ini tuh dijuluki Los Galacticos. Ya, lantaran mereka kerap mendatangkan pemain-pemain bintang dari berbagai negara. Dan hal ini tuh bertahan hingga sekarang dan tidak banyak klub yang bisa melakukannya. Meskipun ada yang mencoba melakukannya, tapi tidak sesukses Real Madrid. Sebut saja PSG beberapa tahun lalu yang mencoba membangun proyek raksasa besar-besaran dengan mendatangkan Messi, Neymar, hingga dijuluki saingannya Los Galacticos. Tapi ya, kita bisa lihat hasilnya. Ia hanya mentok di level domestik dan tidak pernah meraih trofi Liga Champions sebiji pun. Oke, kembali ke Real Madrid. Selain Los Galacticos, klub ini juga memiliki julukan lain seperti El Real dan Los Blancos, namun julukan yang paling terkenal memang Los Galacticos. Klub ini awalnya dijuluki Los Galacticos itu pada tahun 2000-an, pada era kepemimpinan Florentino Perez. Nah, di era pertamanya, proyek Los Galacticos ini langsung mendatangkan pemain-pemain top di masanya, seperti Zidane, Ronaldo Nazario, hingga David Beckham. Wah, siapa sih yang nggak kenal pemain-pemain ini di masanya? Debut de Ronaldo, minuto 19 de la segunda parte, la ovación. Sayangnya, proyek ini harus terhenti pada tahun 2006 akibat Florentino Perez kalah dalam pencalonan presiden melawan Roman Calderon. Sampai akhirnya pada 2009, Opa Perez ini kembali menjadi bos Real Madrid dan proyek Los Galacticos ini kembali digarap untuk jilid 2-nya. Jadi proyek Los Galacticos ini memang nggak bisa dipisahin sama Opa Perez ya. Bisa dibilang proyek ini tuh program kerjanya si Opa Perez ketika menjabat. Nah, Los Galacticos jilid 2 ini tak kalah mengejutkan. Si doi berhasil mendatangkan pemain-pemain bintang dengan usia muda saat itu. Sebut saja Karim Benzema, Gareth Bale, hingga Cristiano Ronaldo.
Di era ini juga, Real Madrid mampu menjuarai Liga Champions 3 kali berturut-turut di bawah asuhan Zidane. Tercatat, ada 4 pelatih yang menangani Real Madrid di era Los Galacticos Jilid 2 ini, termasuk Carlo Ancelotti yang menggantikan Jose Mourinho pada tahun 2013 lalu. Dan ada Rafael Benitez yang akhirnya dipecat meskipun baru 7 bulan menukangi Real Madrid, sampai akhirnya digantikan oleh Zidane pada musim 2015-2016 lalu dan kembali ditangani Ancelotti sampai sekarang. Waktu di bawah asuhan Zidane, gaya permainan Real Madrid ini bisa dibilang cukup berubah ya. Zidane mengatakan kalau ia ingin mengubah pola permainan Madrid yang selama di bawah asuhan beberapa pelatih cenderung bermain bertahan. Dan maunya Zidane, Real Madrid ini tuh harus bermain cantik dan menyerang. Meski gaya permainan Real Madrid berubah di bawah kepelatihan Zidane, tapi saat itu gaya permainan seperti ini sudah melekat pada rival abadi mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan Barcelona. Gaya itu terkenal dengan nama Tiki Taka, dan gaya permainan Tiki Taka ini yang membuat Barcelona tuh berjaya pada saat itu dengan pelatihnya Josep Guardiola atau Pep Guardiola yang disebut-sebut sebagai pelatih yang paling sukses dengan gaya itu sepanjang sejarah Barcelona. Es lo que quiere ver en el fútbol. Jugador que... Musim pun berganti dan pemain silih berdatangan ke Real Madrid. Tak tanggung-tanggung, Opa Perez kini mendatangkan pemain kaliber dunia untuk merampungkan Los Galacticos Jilid 3-nya. Ya, siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe yang kedatangannya diumumkan sesaat setelah Real Madrid mengangkat trofi UCL ke-15-nya. Gokil. Baru angkat UCL ke-15 malah kedatangan Mbappe. Wah, sepertinya ada yang ketar-ketir nih melihat skuad Real Madrid musim depan. Tapi semua ini belum dimulai. Sebelumnya, Real Madrid juga sempat menghebohkan usai mendatangkan Eden Hazard yang digadang-gadang akan menjadi pembeda setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan Real Madrid. Tapi keberadaannya malah menjadi beban bagi tim, mengingat gajinya yang tidak sedikit dan lebih sering dilanda cedera. Hingga akhirnya Hazard tidak masuk dalam daftar skuad Real Madrid dan sang pemain lebih pilih pensiun usai karirnya yang meredup di Real Madrid. Tapi tentu kita tidak menyandingkan kedatangan Mbappe dengan Hazard di Real Madrid. Meski Hazard menunjukkan performa yang bagus di klub sebelumnya yaitu Chelsea, sampai akhirnya pindah ke Real Madrid. Kylian Mbappe pun demikian dengan performa epiknya di PSG sebelum ke Real Madrid. Dan tentu, ini akan menjadi beban tersendiri bagi seorang Kylian Mbappe yang harus memenuhi ekspektasi klub sebesar Real Madrid. Tentu para fans tak ingin penurunan, kedatangannya penuh dengan harapan dan ekspektasi tinggi para penggemar. Apalagi rekan satu timnya yang diisi nama-nama yang tidak kalah mentereng seperti Jude Bellingham ataupun Vinicius Junior. Lika-liku perjalanan Real Madrid membangun Los Galacticos-nya dari musim ke musim memang penuh dengan tantangan. Namun sepertinya itu sebanding dengan pencapaian yang didapatkan hingga klub ini disebut-sebut sebagai Raja Liga Champions. Ya, karena tak ada satupun klub yang mengalahkan jumlah trofinya di kompetisi tersebut. Menarik dinantikan perjalanan Real Madrid di musim berikutnya dengan proyek Los Galacticos Jilid 3-nya.